Happy Mother's Day to all mothers yang ada pada sore hari ini. So, mungkin di ruangan ini, Happy Father's Day I think. Because all mothers have their duties for Sunday school. Dan saya menyapa bagi ibu-ibu yang ada di online yang mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Happy Mother's Day buat ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tahun ini tahun yang spesial bagi para ibu karena tahun ini kita boleh merayakan face to face. Because last year kita merayakannya online because of COVID. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita kembali boleh bertemu untuk menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. So, I just want to ask all the fathers here, are you spoil your wife today? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Nah, hari ini adalah hari yang berbahagia buat para ibu. Terima kasih buat dedikasinya, terima kasih buat pengorbanannya. Saya percaya apa yang dilakukan para ibu-ibu itu akan memberkati bukan hanya suami, bukan hanya anak-anak, tapi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Haleluya. Sore hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, ya, Tuhan merancangkan satu yang spesial bagi kita. Ya, tadi pagi di Gold Coast ada slogan dari Mother's Day untuk para El Gibor, ibu-ibu yang ada di El Gibor, dikatakan bahwa you are chosen, you are beautiful. You are made for a purpose. You are loved forever. Dan saya percaya hari ini pun ibu-ibu, para kaum wanita yang ada di GPD Brisbane, you are chosen. You are loved forever. Ya, beautiful. Ya, you are made for a purpose. Dan saya percaya kita semua hari ini kita dijadikan Tuhan. Kita ada karena Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ya. We are God's masterpiece. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Saudara-saudara merasa spesial enggak ketika Tuhan katakan engkau masterpiece-nya Tuhan? Ya, saya pribadi saya merasa spesial karena kita ini masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Kita buatan Tuhan dan firman Tuhan katakan kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib, ya, dahsyat dan ajaib. Dan pernahkah kita bertanya dalam diri kita masing-masing, kenapa saya ada? Why I am here? Ya, mungkin pertanyaan lain, kenapa saya ada di Brisbane? Dan mungkin kita akan bertanya lagi, kenapa
saya ada di GPDI Brisbane. Pernah nggak saudara-saudara bertanya pertanyaan ini dalam kehidupan saudara? Apa tujuannya Tuhan bawa kita ada di tempat ini? Firman Tuhan katakan dalam Efesus tadi bahwa kita ada untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. We are here for good works, untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Sebelum kita masuk kepada apa itu pekerjaan baik, kita harus menyadari bahwa seperti yang saya katakan tadi, kita adalah buatan Allah. We are God's masterpiece, ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, saya ada sedikit research apa definisi dari masterpiece. Ya, di situ dikatakan masterpiece, a work done with extraordinary or outstanding skill, a supreme intellectual or artistic achievement. Wow. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu melihat definisi dari masterpiece, wah, itu luar biasa sekali ya. Pekerjaan yang dilakukan dengan keterampilan yang luar biasa. Satu penciptaan yang intelektual yang tinggi, artistik yang tertinggi. So God design kita dengan art yang tertinggi yang mungkin kita nggak bisa bayangkan ya. Satu pekerjaan yang dikatakan outstanding, ya, yang outstanding, yang extraordinary, dan itulah kita. Tuhan jadikan kita spesial, Tuhan jadikan kita sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan yang ciptaan yang lain. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan katakan, Allah membentuk kita menurut rupa dan gambarnya. Let us make man in our image according to our likeness. So, kejadian kita firman Tuhan katakan adalah dahsyat dan luar biasa karena apa? Kita adalah gambaran Allah, ya. Kita adalah gambaran Allah. Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dan kalau kita baca berikutnya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, Allah membentuk manusia dan menghembuskan nafas kehidupan. Ayat yang ke-22, dibangunnyalah seorang perempuan. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, Allah pun menciptakan wanita sebagai pendampingnya. Dan saudara-saudara, dan saya percaya para ibu-ibu, para istri yang ada pada sore hari ini, engkau spesial. Engkau spesial. Engkau ada karena engkau dijadikan ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Ya. So, you are so special. So, para husband, treat your wife special. Amen. Haleluya. Kita diciptakan Tuhan bukan secara kebetulan, ya. Kita diciptakan Tuhan bukan karena Tuhan iseng nggak ada kerjaan, no, ya. Kita ada diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap kita, ya. Tuhan katakan, you are wonderfully made, designed by the Creator heaven and earth. Amen. Yeremia katakan bahwa sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Aku telah memilih engkau. Bahkan aku menguduskan engkau. Wow. Betapa berharganya kita. Sebelum kita dijadikan, Tuhan katakan, Tuhan sudah mengenal kita. Bahkan Tuhan katakan,
Tuhan menguduskan kita. We set apart. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan Tuhan melakukan pekerjaan yang baik atas hidup kita. Ya. Tetapi saudara-saudara, seperti kita tahu, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan harus memberikan putranya bagi kita untuk menebus kita, sehingga kita dikembalikan pada posisi kita yang sebenarnya, menjadi kembali ciptaan Allah yang sempurna. Ya. Oleh karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan gambar Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan putranya bagi kita. Tuhan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita kembali boleh menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things become new. Amin. Ya. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan katakan yang lama sudah berlalu. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan melupakan segala dosa kita, membuang segala dosa kita. Kalau Tuhan saja enggak ingat-ingat akan dosa kita, apatah lagi kita manusia. Ya. We all mungkin have backgrounds, tetapi despite our backgrounds, Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita, ya, atas kehidupan para ibu yang ada pada hari ini, ya, kehidupan para suami yang ada pada hari ini, kehidupan anak-anak muda yang ada pada hari ini, ya. Ketika kita di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Ya. Tuhan mau mengembalikan kita pada gambar yang sebenarnya. Ya. Tubuh, roh dan jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, every member the body, every member of the body dikuduskan karena kita adalah ciptaan Tuhan yang baru. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa di Yeremia dikatakan, I set you apart for my holy purpose. Ya, kita dipisahkan untuk satu pekerjaan yang kudus, untuk satu tujuan yang mulia. Dan kalau kita ada pada sore hari ini, saya percaya Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang mulia bagi setiap kita. Ya, Tuhan mau mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Ya, Dia mau menguduskan kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Tadi pagi saya katakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan yang gelap untuk masuk kepada terang Tuhan. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan yang gelap untuk masuk kepada terang Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya dipanggil, ya, hanya dalam kumpulan orang yang dipanggil. Kita harus masuk lebih dalam untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya katakan tadi pagi di Gold Coast bahwa kalau ada event misalnya
Brisbane Idol ya. Saudara-saudara, akan banyak orang datang dan mungkin akan banyak orang tertarik untuk ikut, untuk join ya. Semua orang dipanggil boleh ikut. Tetapi ketika pada waktu seleksi ada orang-orang yang dipilih. Ya, ada orang-orang yang dipilih. Dan orang-orang yang dipilih saya percaya merasa spesial. Wow, saya ini terpilih dari sekian banyak orang. Nama saya dipanggil. Feni, wow Feni, Huang Feni ya. Ibu Irene ya, the first mother of the year ya. Oke. Ya saudara-saudara, ketika saudara dipilih, nama saudara dipanggil, dipilih dari sekian banyak orang, wow, rasanya gimana gitu ya. Ya, sesuatu banget gitu bahasa kekiniannya. Ya, sesuatu banget. Dan saudara-saudara, ketika kita masuk step further, bukan hanya menjadi orang yang dipanggil, kita masuk menjadi orang yang terpilih. Tuhan katakan, kamu dipilih untuk di set apart, ya, untuk menjadi suatu umat yang kudus. Firman Tuhan katakan umat kepunyaan Allah. Wah, statusnya naik menjadi umat kepunyaan Allah. Untuk apa saudara-saudaraku? Firman Tuhan katakan dalam Petrus 2 ayat yang 9 ini, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, to glorify Him, to declare, to proclaim perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan untuk kemuliaan kita, Tuhan panggil kita bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau menikmati hidup saudara. Tuhan mau menikmati hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan ingin menikmati ciptaannya. Ya. Saudara-saudaraku, kalau kita membuat sesuatu yang bagus, misalnya Debbie ya, dia suka sekali baking. Ketika dia desain satu kue, wah pasti Debbie akan bangga sekali. Wah, indah sekali buatan saya ini. Wah, pasti enak sekali rasanya ya. Ada satu sukacita, ada satu kebanggaan. Ya, ketika apa yang dibuatnya itu bagus, indah dan lezat pula. Ya. Demikian pun Tuhan. Tuhan mendesain kita spesial. Firman Tuhan katakan, you are wonderfully made. You are fearfully made. Ya. Ketika Tuhan desain kita spesial, unik, masterpiece-nya Tuhan, Tuhan pun ingin menikmati ciptaannya. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika kita masuk di dalam firman Tuhan katakan, bangsa yang set apart untuk tujuan Tuhan. Ya, Tuhan ingin menikmati ciptaannya. Tuhan ingin menikmati pribadimu. Tuhan ingin menikmati keluargamu. Tuhan ingin menikmati penyembahanmu. Tuhan ingin menikmati praise and worshipmu as a family. Haleluya, puji Tuhan. We are made for His glory. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang pertama tadi saya katakan kita adalah buatan Allah. We are God's masterpiece. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita pada sore hari ini, tujuan dari Tuhan ciptakan kita. Saya katakan tadi bahwa untuk melakukan pekerjaan baik, untuk declare, untuk proclaim perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita menikmati, merasakan, mengalami anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara list begitu banyak perbuatan Tuhan, mungkin satu kertas A4 nggak cukup. Ya. Ada satu lagu pujian yang mungkin sudah lama sekali, mungkin lebih umurnya lebih tua dari saya. Ya. Dikatakan bahwa cakrawala tidak dapat melukiskan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Ya. Air laut tintanya pun tidak cukup
ketika air laut itu dijadikan tinta, tidak cukup untuk menulis segala perbuatan Tuhan. Wow, saudara-saudara, lagu ini tiba-tiba saya ingat bahwa cakrawala tidak dapat menampung, memuat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan, segala apa yang Tuhan sudah ciptakan. Bahkan air laut tidak dapat menuliskan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kalau kita ada dijadikan Tuhan spesial, untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu untuk declare, untuk proclaim, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di hidup kita, adalah satu anugerah, satu keistimewaan, satu privilege buat setiap kita pada sore hari ini. We are made to glorify Him. We are made untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk supaya orang lain melihat Kristus di hidup kita. Kita diciptakan supaya terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang. Kita menjadi terang. Dan saya percaya setiap kita pun mau menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi terang Kristus. Ada satu quote yang saya dapatkan, dikatakan bahwa don't shine so others can see you, shine so that through you others can see Christ. Haleluya. Don't shine so that others can see you, shine so that through you others can see Christ. Haleluya. Kita ada bukan untuk menampakkan cahaya kita. Kita ada, Tuhan ciptakan kita supaya orang lain melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan yang bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang. Tuhan ciptakan kita untuk kita semakin berkurang-kurang dan kemuliaannya semakin bertambah-tambah. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada pada sore hari ini, kita ada malam hari ini, kita celebrate Mother's Day supaya terang Kristus bisa terlihat dalam kehidupan kita. Orang lain di sekitar kita bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik selalu didesain karena ada Roh Kudus di dalamnya. Satu pekerjaan yang baik diinspirasikan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita karena ada Roh Tuhan di dalamnya. Karena ada Roh Kristus di dalamnya. Dan Tuhan katakan, Tuhan sudah persiapkan itu, saudara-saudara. Tuhan sudah desain itu. Tinggal kita how we respond. How we respond sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita meresponi akan anugerah Tuhan yang kita sudah alami di hidup kita. Dan poin yang terakhir, firman Tuhan katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup, kita menjalani apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. So mari kita berjalan di dalam terang Tuhan, mari kita hidup di dalamnya supaya terang Tuhan terlihat dalam kehidupan kita. Supaya orang lain pun diberkati oleh kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, orang lain diberkati.
Saudara-saudara, tadi pagi saya sharing tentang seorang wanita yang bernama Rahab. Ya. Oleh karena imannya kepada Tuhan, Rahab menjadi berkat buat orang yang ada di sekitarnya. Karena imannya, karena kepercayaan yang begitu kuat kepada Tuhan, Rahab menjadi berkat. Seluruh dikatakan ayahnya, ibunya, saudaranya, sanak keluarganya, kaum keluarganya diselamatkan dari reruntuhan kota Yerikho. Karena ada iman seorang wanita, ada iman dari seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Saya mengajak pada sore hari ini spesial untuk para ibu, spesial untuk para wanita yang ada di tempat ini. Mari kuatkan imanmu, kuatkan pelayananmu, kuatkan hatimu untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Sehingga melewat kehidupanmu akan ada banyak orang yang diberkati. Suamimu diberkati, anakmu diberkati, orang-orang yang ada di sekelilingmu diberkati. Karena ada iman di dalam hidupmu. Ya. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan ibu-ibu yang ada di GPDI Brisbane. Ya. Tuhan sedang merancangkan, sedang desain sesuatu yang luar biasa atas kehidupan ibu-ibu yang ada di GPDI Brisbane. Saya percaya itu. Ya. Sehingga lewat kehidupanmu ada terang Tuhan yang boleh terpancar. Ya. Mari saya mengajak kita pada sore hari ini, kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam rancangan Tuhan. Ya. Dan kita sungguh meyakini bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Diciptakan Tuhan wonderfully made. Ya. Diciptakan Tuhan karena ada desain Tuhan yang dahsyat, desain Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menikmati hidupmu. Tuhan ingin menikmati keluargamu. Tuhan ingin menikmati fellowship dengan engkau. Dan saya percaya kita yang ada pada sore hari ini, kita pun mau dinikmati oleh Tuhan. Kita membuka hidup kita untuk dapat dinikmati oleh Tuhan. Kita membiarkan hidup kita didesain sesuai dengan rancangan Tuhan sehingga Tuhan boleh menikmati hidup kita, ya. Dan hidup kita dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri.